Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Bentuk keempat, penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah, yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplayer, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, perbuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum, untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini, ada kritik dari Hajewinkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik, pandai, dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya, ratap tangis atau cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Bentuk kelima, madep liktig atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. B. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun ayat 2.
Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. 2. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung saja yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenal kualitas pribadi yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu, ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Umarseno Adji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim.